wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Gus Aizuddin, salah satu ketua PBNU, ini juga cucunya Mbah Hashim, sepupunya Gus Dur, kemudian Bapak Robikin M.Has, juga salah satu ketua bidang hukum, dan yang paling berbobot Dr. Bina Suhendra, paling berat di PBNU ini, kelas berat. Saudara Imam Pituduh, Wakil Sekjen, dan Pak Andi Najmi SH, juga Wakil Sekjen Potolan DPR, Pak Andi Najmi. Yai Haji Sa'adullah, Doktor, ahli tafsir, ini salah seorang katib PBNU. Ustadz Lutfi Tamimi, tapi bukan saudaranya Salim Mubarak Tamimi, bukan saudaranya Abu Jandal. Salim Mubarak Tamimi bukan, Tamimi model lain lah. Ini Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Sudah nggak ada lagi. Oh ya, Defnal Kiram, Defnal Muhtaram, Syekh Daud min Jumilat Sudan Al-Islamiyah dari Sudan. Ini tadinya ngajar di Universitas Muhammad bin Saud, tapi rupanya nggak disenangi karena tidak Wahabi. Sekarang pindah ngajar di Al-Azhar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, acara ini boleh diucapkan, boleh dinamakan Saudara Nabil, Sekjen Baganusa, Pak Umar Syah, Ketua PBNU, Sekjen Baganusa, tapi entah bisa pecah apa enggak, nggak tahu saya. Acara ini boleh dinamakan Maulid, boleh Maulud. Kalau di Cirebon, Mulud. Kalau Betawi, Maulid, ya gitu ya. Dua-duanya boleh. Kalau Maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Namanya isim zaman, apa namanya? Kalau orang Cirebon bilangnya Maulud, yang dihormati bayi yang dilahirkan, bayinya itu yang dilahirkan. Namanya isim maf'ul. Isim apa? Jadi kalau Maulud, kita menghormati sosok Nabi Muhammad yang dilahirkan. Kalau Maulid, yang kita hormati adalah harinya. Dua-duanya boleh, yang penting ada senatnya, yang penting. Terutama yang ceramah ada amplopnya lah, yang penting. Saudara Nurul Yakin, ini Katib Syuriah, kenapa di belakang sini? Setelah Rasulullah SAW dakwah di Mekah 13 tahun, hanya mendapatkan pengikut 120. As-sabiqunal awwalun itu 100. Akhirnya terpaksa beliau hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang mendirikan, yang membangun kota tersebut namanya Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Apal ya? Dapal ya? Mudah-mudahan apal, pulang nanti. Yang membangun namanya Syekh Yathrib, maka kotanya makan Yathrib.
Rasulullah hijrah ke kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, yang plural, yang majmuk, beragam. Ada penduduk kota Yathrib muslim pendatang, migran, namanya muhajirin. Diabadikan dalam Al-Quran, karakter akhlaknya muhajirin adalah lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang hijrah meninggalkan rumah tempat tinggalnya, tanah kelahirannya, pindah ke kota Yathrib sampai menjadi miskin. Tadinya kaya, tinggal hartanya. Tadinya punya jabatan ketua RT lah, modin tukang kawinkan orang lah, udah lah. Ditinggal jabatannya, pindah ke kota Yathrib. Apa yang dicari? Ya betahuna fadlam minallahi, mencari fadl dari Allah dan mencari ridho Allah. Itu aja dicari. Jadi hijrah dari tempat kelahirannya menuju kota Yathrib, yang tadinya kaya menjadi fuqara, yang tadinya punya jabatan menjadi tidak punya jabatan. Seperti saya dari Cirebon pindah ke sini, menjadi fakir apa enggak ya? Atau Gus Ais dari Tebuireng pindah ke sini, jadi fakir apa jadi honi malah? Kalau muhajir enggak, hijrah kota Yathrib malah menjadi lil fuqara'il muhajirin alladzina wa amwalihim. Ada lagi penduduk kota Yathrib pribumi, dua suku, Aus dan Khazraj. Sifatnya kayak apa? Akhlaknya walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menyiapkan mental, menyiapkan tempat tinggal atau tempat tinggal apa? Fasilitas tabawwa'ud dar wal iman. Fasilitas disiapkan, iman juga disiapkan, mentalnya lah, sikap mentalnya menerima, menyambut kedatangan muhajirin. Jadi muhajir datang ke Yathrib disambut oleh orang pribumi dengan apa? Rumahnya, fasilitasnya silakan. Saya punya rumah 4 kamar, ayo separuhan. Saya punya kebun 10 hektar, ayo separuhan. Saya punya onta 50, ayo separuhan. Nanti hitung-hitungannya belakangan, udah, kamu itu separuhan aja dulu. Saya punya istri 4, ayo separuhan. Tenang, betul. Yang nggak bawa istri, yang muhajir datangnya nggak bawa istri, udah saya kasih istri saya sampai segini. Dan hatinya yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai muhajirin, wala yajiduna fi sudurin hajah, mencintai muhajirin tanpa pamrih, tanpa tendensi apa-apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bikhassasah. Banyak sekali penduduk kota Yathrib muslim mengalah, mendahulukan muhajirin. Apa contohnya yang jelas? Yang jelas contohnya Rasulullah pendatang, tangan kanannya Sayyidina Abu Bakar pendatang, ayo jawab, pendatang. Tangan kirinya Menteri Pertahanan dan Kopol Hukam lah, merangkap Panglima Sayyidina Umar. Menteri Keuangan merangkap Menko Ekuin, merangkap Gubernur Bank Sayyidina Utsman. Menteri Pendidikan, Pemuda Olahraga, Perguruan Tinggi, Riset Sayyidina Ali. Orang pribuminya tidak apa-apa. Jadi misalkan orang Betawi, mana Betawi mana? Orang Betawi mana? Gak ada, ada. Orang Betawi kedatangan orang dari Jawa, monggo. Orang Jawa dulu lah yang orang Jawa. Gitu ya? Itu orang Betawinya itu. Ya, kepala
Oh iya. Kairosi ya. Kepala madrasah aliyah pendatang dulu deh. Imam masjid pendatang dulu deh. Lurah pendatang aja dulu deh. Saya mah gampang orang sini, gitu ya. Nah, orang yang mempunyai karakter seperti ini diberi nama oleh Nabi Muhammad Ansor. Apa? Ansor. Makanya itu punya gerakan pemuda Ansor. Waktu Ansor zaman Gus Dur jadi presiden, ketika Gus Dur digoyang-goyang, Ansor Jawa Timur datang, pasukan berani mati. Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, di sini demo, pas di Bundaran HI hujan besar, lari semua. Lari ke Jalan Bersalin, PBNU itu kerokan semua gigi punggungnya. Ditanya, katanya berani mati. Memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udah. Enggak, Ansor tahun 2000, sekarang enggak. Udah bagus sekarang sudah. Berani mati, berani masuk angin, berani apa lah sekarang ya? Berani lapar, itu nggak berani lapar juga tuh. Namanya ya. Jadi penduduk kota Yatsrib itu Muslim pendatang, Muslim pribumi, dua suku Aus dan Khazraj. Ada pula penduduk kota Yatsrib sudah lama banget, 3 suku Yahudi non Muslim, suku Qainuqa kebanyakan perajin emas permata, suku Quraidah kebanyakan petani, dan suku Nadir rata-rata pegawai, pekerja. Ini pelarian dari Sinai ketika Yahudi dipimpin Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Samuel, Daniel hijrah atau lari dari Mesir, tinggal di Sinai 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi-Nabi wafat 40 tahun di gurun Sinai. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan larinya ke Eropa, tapi ada 3 suku yang ke kota Yatsrib. Makanya kalau kita baca Quran, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada Bani Israel yang ada di Madinah itu. Ini guru tafsirnya paham nggak ya guru tafsirnya ini? Kira Bani Israel semuanya apa? Ya, ada yang di Madinah. Yang sumpah Nabi Muhammad keturunan dari Yahudi yang lari dari Sinai, 3 suku lari ke kota Yatsrib. Masih ada orang musyrik sedikit, masih ada orang musyrik sedikit, masih ada. Nah, melihat penduduk Madinah, Yatsrib dulu namanya, belum Madinah. Melihat penduduk kota Yatsrib yang bineka, yang plural majmuk ini, Nabi Muhammad memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yatsrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non muslim Yahudi, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu perjuangan, wa jahada ma'hum, satu nih prinsip perjuangannya, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Paham? Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah mencoba dan berhasil. Mencoba dan berhasil membangun sebuah konstitusi modern. Sebelum ada Amerika, sebelum ada PBB, konstitusi yang bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku, bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi namanya negara Madinah. Apa namanya? Dari kata tamadun, madaniyah. Dulu Pak Tarmiji Tahir kalau mengatakan madani itu salah, itu madaniyah yang benar. Kalau madani itu salah. Tamadun. Apa artinya? Platformnya masyarakat itu bukan agama dan bukan suku, bukan etnik, tapi apa? Kebenaran, kebersamaan, keadilan, hak dan kewajiban sama, seadil-adilnya. Yang benar dilindungi, yang salah dihukum, tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa.
Nah, setelah semua menerima, maka sistem seperti itu namanya tamadun. Maka kotanya yang tadinya namanya Yatsrib diganti namanya, alhamdulillah paham, alhamdulillah. Saya kira nggak paham. Kalau ingin baca, kalau ingin tahu, baca Sirah Nabawiyah tulisan Imam Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansori, juz 2 halaman 219 sampai 221. Ada itu. Inilah yang terkenal dengan Wathiqah Madinah. Apa namanya? Yang kata Sayyidina Ali, lembaran tulisan yang paling asli setelah Al-Quran, yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Wathiqah Madinah, kata Sayyidina Ali. Jadi sahihnya itu luar biasa, sahihnya setelah Al-Quran itu Piagam Madinah namanya. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Monggo Pak Maman Iman Haq, anggota DPR PKB, calon gubernur Jawa Barat. Inilah yang diterima oleh para kiai-kiai ketika muktamar di Banjarmasin tahun 36. Pada yang hari pakai sarung semua, pakai bakyat, ngerti bakyat? Sandal dari kayu, bajunya koko, pakai kopiah semua, kampungan, desa kelihatannya itu. Tapi ternyata ada filosofinya. Bakyat itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Disingkat apa? Artinya orang selalu bersama Allah. Wow. Jadi orang pada bakyat itu orang selalu ingat pada Allah. Yang sepatu beli nggak jelas lu ngapain, nggak jelas. Kemudian pakai sarung, asalnya syar'an, menjalankan syariat Islam. Orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Bombong, Banjarnegara nggak bisa ngomong syar'an, syar'an. Kalau panggil saya Kiai Sangit nyakil, nggak bawa singun ngalim. Alhamdulillah ngalamin Rasulullah jamangan, sapanat Rasulullah. Ada nggak dari Banyumas? Mana? Dari Banyumas mana? Maka syar'an, orang Banyumas bilangnya apa? Sarungan. Nah, bajunya koko. Itu asal dari Al-Quran. Walibas. Bahasa Arabnya khuf ya. Orang Jawa nggak bisa ngomong khufyah, kopiah. Jadi kalau ada orang pakai kopiah seperti saya ini, artinya tidak sombong, gitu. Kalau ada orang pakai kopiah kok sombong, salah terbit, perlu dicabut dari peredaran itu. Pakai kopiah kok sombong. Orang pakai kopiah itu harus tawadhu, tidak sombong, menutupi kebesarannya. Ya. Nah, keputusan muktamar di Banjarmasin tahun 36, kiai-kiai desa kumpul itu, apa keputusannya? Kami Nahdlatul Ulama menghendaki memilih sistem negara Indonesia ini Darussalam. Apa namanya? Bukan Darul Islam. Negara yang damai, negara yang semua komponen bangsa, lintas suku, lintas agama, lintas budaya, saudara semua. Ummatun wahidah min dunin nas. Satu umat. Seperti waktu Rasulullah membangun kota Madinah. Satu umat. Pendatang, pribumi, non-muslim, asalkan satu cita-cita, satu agenda, satu visi misi, satu umat. Begitu pula kiai-kiai NU di Banjarmasin ketika itu memutuskan semua ini adalah satu umat, saudara sebangsa di tanah air. Ada saudara sesama Islam, ada saudara sesama umat manusia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kalau saya watonnya dulu. Kalau saya tanah air dulu, baru bicara Islam. Coba tanah air kita merdekakan, kita perkuat, baru di atas tanah air kita dibangun masjid, madrasah, pesantren, majelis taklim, kantor PBNU. Ayo,
Jadi tanah air dulu, bukan Islam dulu. Nah kalau Islam dulu mau bangunan di mana? Di atas angin itu. Ya di atas tanah dong. Kalau tanah air kita nggak aman, bisa berjuang Islam. Bisa kumpul gini 2.000 orang malam-malam di Afghanistan, nggak ada ini. Di Irak, nggak ada ini. Nah, tanah airnya, tanahnya nggak stabil, apa namanya? Konflik. Kalau kita, menurut saya, mohon maaf, saya pribadi, kalau Kiai Mbah Hashim Islamnya dulu, kalau saya Fotonya dulu, baru Islamnya. Man laisa lahu Arab, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya dilupakan. Kenapa Quran masih mengangkat sejarah Fir'aun, Namrud, padahal orang jelek kan? Karena Fir'aun punya tanah air, karena Namrud punya tanah air. Paham? Mengapa Rasulullah pindah ke Madinah? Ingin membangun tanah air. Dari Madinah itulah disebarkan dakwah Islam kemana-mana. Harus punya pijakan tanah air dulu. Maka Rasulullah pindah ke kota Madinah. Gak mungkin di Mekah. Tanah air kuat, Madinahnya kuat, stabil, solid, baru dakwah kemana-mana. Gitu kan? Mengapa kita masih menceritakan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, Singosari, apalagi? Demak, Cirebon, Banten. Kenapa? Karena semua itu adalah punya tanah. Kalau nggak punya tanah air, nggak ada orang ingat. Seperti suku Kurdi. Suku Kurdi ini suku yang nggak punya tanah air sekarang ini. Sebagian besar masuk Turki, sebagian besar masuk Irak, sebagian kecil ikut Suriah, sebagian kecil ikut Iran. Padahal suku Kurdi itu semuanya Syafi'i, torekotnya Naqsyabandiyah semua. Tapi nggak punya tanah air, hampir hilang nanti. Hilang tuh ceritanya itu. Paling-paling tinggal ada cerita Syekh Sulaiman Kurdi yang punya kitab Tahrir. Kemudian Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kita rela tidak kalau Indonesia nanti tinggal ceritanya, rela enggak? Dulu ada negara namanya Indonesia. Zaman Mbah saya mau gitu mau. Begitu pula dulu konon katanya ada ormas namanya NU. Mau gitu? Nanti cucu kita tinggal cerita, kakek saya dulu ketua NU. Konon katanya ceritanya ada namanya NU dulu, tapi mau gitu. Oleh karena itu, mari kita jaga Indonesia ini dan kita jaga Nahdlatul Ulama ini. Gitu ya. Jangan sampai kita hanya menjadi cerita nanti kayak Fir'aun diceritakan dalam Al-Quran, kayak dongeng Majapahit, cerita Demak, cerita Sriwijaya, Pajajaran. Nah, tinggal cerita. Dulu ada kerajaan Demak, dulu ada Pangeran Jayakarta, dulu ada Raja siapa? Raja Abdul Fattah, Tenggono, Adipati Yunus, itu kan mau kita menjadi cerita nantinya. Dulu ada negara Indonesia, waktu itu ada ormas, namanya Nahdlatul Ulama. Nih fotonya nih, kakek saya jadi pengurus NU nih. Mau gitu mau? Oleh karena itu, mari kita jaga keutuhan NKRI dan kita jaga keselamatan Nahdlatul. Membutuhkan otak yang cerdas. Memelihara Indonesia dan memelihara Ahli Sunnah wal Jamaah butuh otak cerdas. Kenapa? Karena selalu menjaga tawassut, menjaga sikap yang modern, butuh otak itu. Kalau ke ekstrim kanan gampang, nggak usah pinter, asal pakai gamis, jenggotnya panjang, kepalanya botak, jidatnya hitam, gamisnya setengah kaki, Allahu Akbar, kanan. Butuh pinter nggak? Nah, yang ekstrim kiri tinggal ngomong saja, sholat gak wajib, sholat tidak wajib, terserah mau sholat mau enggak, jangan diwajibkan, jangan diperintah orang semua sholat, melanggar HAM nanti. Kiri itu butuh pinter enggak? Tapi menjaga tawassut, sikap yang modern inilah yang membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana kita bersikap?
Islam dijadikan agama kita, tapi nasionalisme juga prinsip yang kita perjuangkan. Itu membutuhkan kecerdasan. Quran dan hadis kita junjung tinggi, akalnya ulama, kolektif namanya ijma, konsensus, akalnya ulama, sporadis namanya qiyas. Kira-kira menjadi tengah itu bagaimana? Itu Imam Syafi'i berhasil dengan kecerdasannya melahirkan ilmu usul fikih yang nanti melahirkan ilmu fikih. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya menggabungkan Quran, hadis dan akal melahirkan sifat 20. Sifat 20 itu hasil istihadnya Imam Asy'ari. Nggak ada di Quran Allah punya sifat 20, nggak ada itu. Jangan 20, Allah itu wujud, nggak ada di Quran. Allah itu ada, nggak ada di Quran itu. Imam Asy'ari yang mengatakan Allah punya sifat wujud, bahkan wujudnya Allah itu sebelum ada lafal wujud. Allah itu yang maha ada, Allah ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita bisa menggunakan kata ada karena ada yang ada, dengan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, tidak ada itu ada. Paham baik? Pronoun, domir, kata ganti. Aku, kamu, dia, ana, anta, huwa. Silakan dipakai, silakan. Aku Said, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Sulaiman, aku Solikin, aku Dewi, aku Tuti, aku Maryam. Mati semua nanti orang ini. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali Anda. Silakan ente gunakan aku. Silakan, ayo kalau mau pegang tasbih nggak apa-apa. Aku. Berhenti sendiri, gak usah berhenti kan. Ayo kamu percaya malam ini ayo. Aku. Apa pakai tasbih? Berhenti sendiri, gak usah diberhentikan. Mau berapa tahun? Mau 200 tahun? Wah, cucunya sudah berunda terus. Gak mati-mati kakek, Masya Allah. Sudah bosan manggil tukang pijat, sudah bosan nuntut ke kamar mandi, sudah bosan manggil dokter. Ngomong gitu sih enggak, tapi hati yakin kayak gitu. Ayo, yang punya kakek sudah tua, yang harus dituntun. Hatinya gitu enggak hatinya? Ngomong sih enggak tuh, enggak mati-mati kakek ini. Gitu ya. Makanya orang jangan tua-tua. 70, 75. Gitu ya. Siap-siap 70, dah maksimal sudah. Dah. Begitu pula engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Jumadi, engkau Madrais, engkau Zulkifli, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Fatimah, mati semua. Tinggal engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali. Paham betul? Begitu pula dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tumurti, mati semua. Dia Tuti, dia Dewi, dia Dian, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwa. Artinya la wujuda illa. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Ini Imam Asy'ari. Nah, kalau Imam Asy'ari, sifat Tuhan yang paling penting, walaupun tidak ada di Quran, yang ada cuma Sami'un, Basirun, Qadirun, Alimun, Hayyun. Tapi yang sebelum itu semua, nomor satu sifat Allah yang paling penting adalah sifat apa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran, sampai 20. Gitu ya? Pegang sampai mati, jangan hilang. Ya, itu namanya sikap tengah di dalam akidah. Walhasil yang namanya membangun cara berpikir tawassut butuh orang cerdas. Kalau kanan gak usah cerdas, asal apa tadi apa? Asal apa tadi? Sebut panjang. Kalau kiri gak usah asal
Asal sholat tidak wajib, ke kiri itu. Ini menjaga tengahnya. Lah, Haji Hasyim Asy'ari berhasil meletakkan dasar-dasar tawassut fisiyasatil ulya, bukan politik praktis, ya politik yang tinggi. Nah, Hasyim Asy'ari punya pendapat Islam saja belum bisa menyatukan umat, nasionalisme saja, nasionalis yang kering nantinya, nggak beragama. Dua-duanya harus disatukan. Islam nasionalis, nasionalis Islam. Luar biasa. Sampai punya jargon hubbul watan minal. Itu Hasyim Asy'ari itu. Percaya pada saya di Arab 13 tahun setengah. Tidak ada kiai yang mengatakan hubbul watan di Arab. Hanya Hasyim Asy'ari. Iya. Nggak ada orang Arab mengatakan hubbul watan iman. Ulama besar ya, ulama besar. Said Qutb, Muhammad Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Tirmizani, Utaibi, Said Hawa, Supordawi, Hasan Turabi, Said Sabiq, Muhammad Ghazali. Nggak ada itu yang mengatakan hubbul watan iman. Hanya Hasyim Asy'ari. Yang nasionalis bukan ulama. Yang nasionalis bukan ulama. Hafidz Asar, Abdul Qadir Qasim, Said Mu'allim, Abdul Qaddam, Surya, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi, Toha Yasir Ramadan, Irak. Mesirnya Sa'ad Zardul, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak, Zakaria Muhyiddin. Mesir, Abdul Salam Jalud, Muhammad Gaddafi, Libya, Habibur Ghaibah, Zain Abidin bin Ali, Tunis. Nggak ada ulama. Nasionalis bukan ulama, yang ulama tidak nasionalis. Di Indonesia, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, nasionalis ulama. Sampai-sampai dikira orang yang nggak ngerti, dikira hadis. Nabi bersabda, mencintai tanah air bagian dari iman. Ini yang ngomong gini nih SAG, keluar perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore, seminggu 2 kali, Jumat dan Sabtu. Dosennya sering sakit, dia sering bolos. Udah pas kali, pas ya. Bayar 15 juta, jadi sudah sempurna. Masuk sore, seminggu 2 kali. Berapa lagi? Dosennya sering sakit, dia sering bolos. Pas ya, pas sudah sempurna ya. Itu SAG muda gitu yang mengatakan Nabi bersabda hubbul watan iman, bukan Nabi SAG. Nah, sampai Kiai Wahab diperintah bikin mars tadi yang tadi kita nyanyikan. Ya watan, wahai saudaraku sebangsa tanah air, mencintai tanah air bagian dari iman. Bangkit, jangan kalah. Barang siap Indonesia kebanggaan kita semua. Barang siapa datang ke sini untuk menjajah, pasti mati berdarah-darah. Ya Wahimama. Saya kurang pas dengan terjemahnya ini. Kita bikin tim untuk terjemah lagi lah. Apa tadi? Binasa dalam duli, gimana? Di bawah duli. Ya Wahimama, mati berdarah-darah. Nanti gitu ya, nanti cari bahasa lainnya. Kalau nggak begitu, cabut di bawah dulimu itu apa artinya? Ini terjemahan baru-baru saja. Dulu kayak apa? Kayaknya bahasa Arab. Ada yang tanya, katanya cinta tanah air. Oh, marsnya bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia. Saya jawab, supaya Belanda tidak paham. Coba, kalau pakai bahasa Indonesia misalkan, wahai bangsa air bangkitlah, lawanlah penjajah. Gimana? Ditangkap dua. Tapi bahasa Arab, supaya Jepang tidak. Ada yang paling gitu, cerewet banget. Cerita tanah air, bahasa Arab marsnya. Nggak tahu dia. Belanda nggak paham. Kalau bahasa Indonesia nanti paham dia. Paham betul? Dulu kiai kalau merasa di Belanda, baca Barzanji dulu. Al-jannatu wa na'im wa sa'dul mayyusalli wa sallim barik wa alaih. Dikira cuma doa-doa bersama. Baru isinya pertemuan itu bagaimana membuat strategi taktis melawan Belanda. Dibuka dengan tahlilan dulu. Belanda nggak curiga orang tahlilan aja kok. Walhasil yang tahlil sakti tahlil. Kata Panglima Gatot cerita, ada seorang lapor pada Jepang, mau nggak saya tunjukkan Jenderal Sudirman? Iya, mana?
Jalan Sudirman sudah terasa akan ada sesuatu ini. Semua orang yang ada di situ ganti pakaian, sarung, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang Jepang dengan orang yang tadi itu orangnya itu nggak percaya. Masa Panglima Jalan Sudirman pimpin tahlil, kamu bohong. Malah orang ini yang terpeleng oleh Jepang. Ini yang cerita Panglima Gatot, Panglima TNI. Walhasil tahlil itu sah. Ya, kalau mau nggak mau nggak apa-apa. Si tahlil silakan, nggak apa-apa. Ada orang ngomong sama saya, waktu ayah saya mati nggak saya tahlil. Kenapa? Saya nggak percaya itu doa Allahumma firlahu warhamu nyampe orang mati. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya doakan mudah-mudahan bapak kamu Allahumma la'anhu wa'adzibuhu wadkhilhun nar. Moga-moga bapak kamu dilaknat Allah, digebuki malaikat, masuk neraka. Jangan marah, nggak sampai. Doakan nggak nyampe, jangan marah. Jangan marah, ini nggak sampai, doa nggak sampai kok. Ayo sekarang jawab. Mudah-mudahan orang yang tidak percaya tahlil, almarhum bapak-bapaknya masuk neraka. Yang ramai aminnya dong. Gak nyampe bagi mereka, gak nyampe, gak apa-apa. Mudah-mudahan mereka tidak percaya tahlil masuk neraka. Mereka gak akan mau, gak nyampe. Mudah-mudahan digebuki malaikat. Mudah-mudahan. Gak marah, dia berarti gak marah, gak nyampe. Ad-du'a laysa indahu mawasal ma yanfa'ul mayyit. Karena nad'u alaih. Mawasal. Ini. Jadi Nahdlatul Ulama sudah benar. Nahdlatul Ulama sudah ashabul haq. Nahnu ashab. Ayo bunyi bareng. Nahnu ashabul haq. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi. NU pemegang kebenaran, baik kebenaran cara beragama maupun cara berpolitik. Yang lain salah semua, begitu aja lah. Yang lain gak begitu benar. Nah, setelah tahun 8 Hijriah, disingkat saja ini. Kalau saya cerita, hafal saya. Cerita sejarah Nabi Muhammad dari sebelum lahir sampai dipelihara Siti Halimah sampai dapat Isra Mi'raj terus dapat wahyu. Saya hafal saya. Tapi enggak singkat. Pikiran enggak hafal kan? Walaupun berhabib bukan Jawa asli. Tahun 8 Hijriah ceritanya Rasulullah menuju Mekah dengan membawa pasukan besar. Tahun 8 tuh. Tahun 6 Hijriah banyak orang masuk Islam. Tahun 6 Hijriah banyak orang masuk Islam. Raja-raja masuk Islam banyak. Tahun 8 berangkat kota Mekah, pasukan banyak masuk kota Mekah. Nabi mengatakan, barang siapa berlindung ke Masjidil Haram aman. Barang siapa berlindung ke rumahnya tokoh Quraisy Abu Sufyan aman. Barang siapa mengunci dirinya di dalam rumah aman. Saya maafkan semua. Ya Allah, yang dulunya menghina, mencaci maki, apalagi sampai menyakiti para sahabat, saya maafkan. Ada yang gak percaya, 16 orang lari. Kata Nabi, jemput itu, saya jamin gak akan kita apa-apakan. Di antara lari adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Yang lari itu ketakutan, bapaknya benar-benar sudah dibangkitin bapaknya itu. Lari, sini, saya maafkan. Dan nanti Ikrimah masuk Islam dan akan menjadi pemimpin perang ketika melawan siapa? Nabi palsu, siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab itu di kota Yamamah. Itu yang memimpin adalah Ikrimah bin Abi Jahal, pemimpin komandan perangnya. Walhasil orang Mekah semua dimaafkan. Mereka berbondong-bondong jumpa Nabi Muhammad dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayah ibuku, engkau orang mulia, putra seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia.
Gitu Nabi memberikan amnesti, turun ayat Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dulu saya jual Quran di Kabupaten Cirebon tahun 65. Hadiahnya buku di bawah bendera revolusi. Wow, luar biasa. Dengan sarung. Berangkat ke Cirebon dari Palimanan, naik kereta api. Kereta api apa namanya? Kereta api truk-truk. Kabur asap itu. Itu baru sampai ke Cirebon 18 kilo. Dah. Karena kamu santun Muhammad, karena kamu pemaaf Muhammad, karena kamu ramah Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu galak, kamu congkak, kamu sweeping ke sana kemari, lan faddu min hawlik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu galak. Tapi karena kamu rahmatin bima lintalahum, kamu pemaaf, santun, ramah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam karena hanya sebab akhlaknya Rasulullah SAW. Seandainya kamu sombong, congkak, petantang-petantang, ini nggak pernah apa ya bahasa Betawi apa namanya itu? Apa? Berbelagu dan faddu min hawlik, pasti orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad. Wastaghfir lahum, mintakan istighfar kepada Allah untuk mereka Muhammad. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka berunding, bermusyawarah, menatap masa depan yang lebih baik. Luar biasa ini. Nabi Muhammad memaafkan, mendoakan, dan menghargai mereka, diajak musyawarah. Jadi anggota DPR semuanya, DPR, putusan golongan daerah. Waktu itu masih ada putusan golongan waktu itu, putusan daerah. Coba, luar biasa nggak? Seandainya congkak orang nggak mau masuk Islam. Coba Wali Songo hanya 550 tahun, 1945 sampai 1950, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang semua tanpa peperangan. Ya Allah. Orang Hindu kan ada kasta ya, Brahma, Satria, Sudra, Varya. Kitab suci Hindu hanya boleh dibaca oleh Brahma dan Satria. Orang kecil nggak boleh ikut baca. Islam datang, semua orang Islam harus baca Quran. Abdullah, Ahmad, Zulkifli, Madrais, Sukardi baca Islam, baca Quran semua. Orang Hindu, orang kecil, Sudra dan Varya tidak boleh menggunakan kata insun. Insun itu aja itu. Kalau kita apa? Hamba, kaulo, budak, bahasa Indonesianya. Hamba, kaulo, sampean dalam, apa sampean dalam artinya? Nanti katanya, sampean dalam. Debu yang ada di kakimu artinya. Sampean dalam. Gak boleh ngomong insun. Ulama waris-waris Songo datang. Nawaitul wudu, nawaitu niat sopo. Usolli, niat sholat sopo. Ya Allah, orang kecil merasa dihargai. Baru kali ini saya mengucapkan insun. Sejak lahir gak pernah ngomong insun. Baru ini setelah masuk Islam. Nawaitul wudu, niat sopo. Insun. Usolli, niat sholat sopo. Masuk Islam semua. Nah, ceritanya berapa menit lagi? Raja Majapahit yang terakhir namanya Brawijaya V, istrinya 600. Gak apa-apa raja gak apa-apa. Kalau pahaman gak boleh, anggota DPR gak boleh. Raja, kiai boleh, anggota DPR gak boleh. Di antara istrinya Muslim, Cina, Muslim, namanya Subahji. Punya anak laki-laki namanya Jinbun. Nakal, kalau ibunya Cina nakal batas lah ya.
Nakalnya anak ini, gak kayak anak dari istri yang lain. Diusir dari istana. Keluar dari istana, jalan ke timur 40 km, masuk Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim Samarkand datang ke Jawa, berlabuh mendarat di kota di Palang, kecamatan di Tuban, bawa anak dua namanya Ali Murtadho dan Rahmatullah, dan ada ponakan namanya Abi Hurairah. Alhasil jumpa dengan Syekh Rahmatullah, masuk Islam, diganti namanya Abdul Fattah, bukan Jinbun. Setelah belajar Islam 5 tahun, paham Islam, permisi guru, Syekh, saya anak raja, maka saya harus jadi raja. Harus jadi raja saya. Oh iya nak, saya doakan, saya restui, saya mendukung. Kalau yang jadi raja, nggak usah kiai. Kalau kiai jadi bermain politik, sebelum dibohongi lawan, dibohongi kawanan diri sendiri dulu. Jadi kamu saja berpolitik, nggak usah. Kalau saya kiai tua, kalau berpolitik dibohongi oleh teman-teman dulu sebelum lawan, kawan dulu yang bohong saya. Udah, saya kiai saja, khitoh saja kiai. Kamu aja berpolitik. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah awal mamlakah Islamiyah fi Jawa, wahya mamlakah Demak Bintoro. Pertama kali kerajaan Islam berdiri di Jawa, Demak Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, putra Brawijaya kelima. Melihat anaknya jadi raja Islam, kaget bapaknya. SMS ke anak satu, Prabu Sriwijaya Aryadila di Kukang, bukan di Palembang. Kukang artinya pelabuhan besar, ini bahasa Cina ini. Nah, saudaramu jadi raja Islam, bagaimana kamu? SMS-nya di reply, dibalas, SMS juga. Apa sudah ada WA? Di WA juga, WA. Yang terhormat, yang mulia ayahanda, mohon maaf, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah, tapi Fatahillah. Bapaknya kaget. Lama-lama orang Jawa, masyarakat, rakyat ikut Demak. Karena kalau ikut Demak, santri disebutnya. Santri apa? Jujur, tepat janji. Apalagi? Kalau ikut Demak, santri. Kalau nggak ikut Demak, kotor, abangan. Karena apa? Karena habis kelonan dengan istri, mandi. Orang Hindu nggak ada itu. Tiap hari dicuci muka, tangan, kaki, minimal 5 kali. Ya Allah, bersih. Santri, akhlaknya baik, budi-pekertinya luhur, tawadu, tepat janji, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu. Itu santri. Saking kepengen dipanggil santri, orang Hindu berbondong-bondong masuk Islam. Rakyatnya masuk Islam, Raja Brawijaya sendirian, akhirnya terpaksa masuk. Kemana itu Majapahit? Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, hilanglah Empire Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Raja Hayam Wurukpati Gajah Mada. Hilang tanpa diperangi, tanpa dibom, tanpa diteror. Hilang karpedewe, hilang sirno kertaning bumi. Kemana ilmunya? Katanya orang Majapahit bisa terbang, bisa saktilah, bisa menghilang, bisa terbang. Kemana? Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastudi. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi kalau santri sekarang doain Lukur Lapindo dirobos karena doanya pakai proposal. Nih, serius nih. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj melihat ada orang gagah tinggi besar, daging mukanya ambrol, ada di kisah itu, tak ada di baca. Daging mukanya ambrol. Nabi tanya pada malaikat Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Gagah tinggi besar, daging mukanya kok ambrol. Oh, niku umat panjenengan, umatnya antum, umatnya ente yang rajin bikin proposal. Tuh suka minta-minta kerjaan, rajin minta-minta. Maka bangun dari kuburan, daging mukanya ambrol karena nggak punya malu. Kira-kira itu ya. Tenang saya. Nah, Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastudi.
dengan doanya santri, keningratan kejayaan kebesaran orang Jawa hilang. Itu Majapahit. Pajajaran, kerajaan Siliwangi, mendengar ada agama baru, mengajarkan Quran, namanya Syekh Hasanuddin Syekh Kuro di Rengas Dengklok, Kerawang. Berangkatlah Raja Siliwangi ke Rengas Dengklok, bawa golok, saya punya. Sampai di sana, sampai di Rengas Dengklok, ada perempuan kutilang, kuning, tinggi, langsing. Sama kan istrinya, buntet, gembrot, kuning, tinggi, langsing. Namanya siapa namanya? Rara Santa. Putrinya siapa? Bapaknya namanya siapa? Ki Gede Tapa, kepala bandar Pelabuhan Cirebon. Lah, Raja Siliwangi yang mau membunuh Syekh Kuro, klepek-klepek, jatuh cinta, suaranya enak, baca Quran, langsung apa Ustaz? Langsung syahwat, benar. Akhirnya melamar kepada Syekh Kuro. Itu muridnya Bapak Kiai, untuk saya saja ya. Silakan dikawin, masuk Islam. Oh ya udah masuk Islam. Ada mas kawin. Apa mas kawinnya? Lintang Kerti. Nah itu apa? Tasbih. Ya udah saya cari Lintang Kerti. Nggak ada di sini. Ada yang di Mekah. Ya udah saya mau berangkat ke Mekah. Langsung hong, nggak bisa terbang. Biasa kalau hong terbang biasanya. Sekali lagi hong macet. 3 kali hong nggak bisa terbang. Kata Syekh Kuro sambil ketawa, hehehe, kamu sudah masuk Islam, maka kalau mau terbang baca Bismillah sebelum hong. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hong, terbang sampai ke Mekah. Percaya silahkan, nggak apa-apa Indonesia. Sebentar datang dari Jeddah, bawa tasbih, langsung dinikah. Nanti akan punya putra, Prabu Kian Santang. Siapa lagi? Pokoknya Subang Ranjang, Walang Sungsang. Nanti 3 pejuang-pejuang Islam di Cirebon. Luar biasa. Islam semua Pajajaran. Hilang kerajaan Pajajaran. Kecuali suku Baduy di Malimping, di bawah pimpinan Patih Pucukumun, gak mau Islam. Tapi nggak akan ganggu Islam. Tetap mereka agamanya agama Karuhunan, Sunda Wiwitan. Ya, nggak mau Islam nggak apa-apa. Tapi yang lain masuk Islam semua. Kerajaan Pajajaran sampai hilang. Itu Sunan Gunung Jati, tidak begitu cara berjuangnya, tanpa kekerasan. Sunan Gunung Jati berangkat Banten, Islam semua. Dikasih tadi gitu lah. Dari Banten ke timur berapa? 200 kilo ya? Atau 150 kilo? Masuk daerah masih angker di Perkayangan, Tuyul, Banaspati, Kuntilanak isinya. Nama daerahnya Muara apa? Rawa Angke, Rawa Buaya, Rawa Badak, hutan panjang, hutan kayu, kebun sirih, kebun rambutan, duren, mangga, itulah. Rawa, kebun, hutan. Angker tuh, isinya di Perkayangan, Tuyul, Banaspati, Gendruwo, babi ngepet. Oleh Sunan Gunung Jati dibangun, kemudian Islam semua diganti namanya Jayakarta. Jadi ngasih nama Jakarta ini Syekh Syarif Hidayatullah, orang Cirebon. Bukan orang Jombang. Dari Jakarta jalan lagi 250 km masuk kota Cirebon, berhadapan dengan Ki Kuwu Sangkan. Apa caranya, gimana berhadapannya? Jampi-jampinya Ki Kuwu Sangkan dimacetkan. Biasa kalau jampi, bisa terbang, bisa menghilang, macet. Kalau pakai baju Antakusuma kelihatan jadi macan, macet. Pasti ada yang rusak ilmu saya. Cari. Ternyata pada Hansip lah, pada Satpol PP itu. Ketangkep. Bawa ke pendopo. Oh, kamu rupanya yang mengganggu ilmu saya. Sekarang tebak, anak saya lagi hamil, laki atau perempuan? Keluar anaknya perempuan, perutnya besar. Dilihat oleh Sunan Gunung Jati, perempuan. Goblok, ini nggak hamil nggak apa ya goblok? Cuma labui kamu aja, menguji kamu pintar apa enggak. Dia sudah pergi keluar.
Sunan Gunung Jati keluar, diusir. Anak perempuannya Ki Kusadan masuk kamar mau melepas bokor. Apa bokor itu? Bokor ya? Baskom lah, baskom. Hamil betulan. Percaya silakan, gak apa-apa. Dan melahirkan anak perempuan. Walhasil ceritanya Jawa Barat masuk Islam semua hanya dengan ilmu kesaktiannya Sunan Gunung Jati. Contoh, kalau kamu mau dimarahi komandan, baca supaya jangan marah, tapi bismillah. Jadi doanya orang Cirebon dimacetkan kecuali kalau bismillah. Artinya apa? Masuk Islam. Artinya pakai bismillah, cespleng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dimarahi komandan, dimarahi dan ramil, bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macam galak anak-anak kelabe ku tekau ditekau gemeter sekabe bukan sengit paling ku tekau las kasih kabe bukan kurung ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gajah, badak, harimau lahir di bibir saya. Yang orang benci saya ketakutan, yang mendengar suara saya jadi sayang. Waduh, mau dimarahi dan ramil, dan dulu malah ngecek ketawa nih. Mau makan apa? Padang apa warteg? Jadi maunya ada lagi jampi yang kalau dibaca ente nanti dikawal oleh macan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gelap pasangnya gelap sewu suaraku macan putih dadaku macan orang orang gigirku yang macannya Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baca terus-terusan, kalau masuk DPR kelihatan ada yang ngawal macan. Oh, masih banyak. Apalagi jaran buyang. Kalau punya pacar lari jaran buyang. Puter giling. Bismillahirrahmanirrahim. Semua haji-haji jalan buyang dan seterusnya lah. Rahasia dari rahasia itu. Lagi turun tanginya, lagi tangi, dodoka, Melayu. Banyak sekali jampi-jampi Cirebon dimacetkan oleh Sunan Gunung Jati, kecuali ditambahi bismillahirrahmanirrahim, dipungkasi dengan la ilaha illallah. Artinya kecuali masuk Islam, nanti cespleng lagi doanya. Jadi sebenarnya yang cespleng itu bismillah ya, dengan la Muhammad Rasulullah. Tapi enggak, supaya tidak menyinggung perasaan orang Cirebon, dibiarkan jambi Jawanya. Tuh caranya. Ada kiai jalan, orang Jawa sesajen, nasi sekepel di pojok. Apa ini? Sesajen kiai. Itu apa? Ngusir roh jahat. Kadang-kadang di depan Banaspati berlari lah, babi ngepet, kuntilanak. Kata kiai, supaya larinya jauh, potong kambing satu, masak nasi, masak beras 15 kilo. Oh ya kiai, potong kambing jadi gulai 30 piring, beras jadi nasi 30 piring. Kiai sudah siap, ditaruh di pojok mana kiai? Bukan ditaruh di pojok, nah, dimakan oleh tetangga, teman, fakir miskin, terutama oleh anak-anak yatim. Sebelum dimakan, doa dulu. Minta apa? Supaya kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi Masya Allah. Coba kalau sesajen tendang kayak kaki, apa ini musyrik, bidah, gak jadi Islam, gak jadi Islam. Kayak Presiden Muhammad Gaddafi, suatu ketika jumpa dengan Raja Bokassa, Raja Afrika Tengah. Bokassa masuk Islam ya. Kamu saya kasih uang sekian juta dolar, dan kantor-kantor pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian saya bangunkan. Kata Muhammad, oh ya, masuk Islam, syahadat, karena dia uang. Ya, pagi masuk Islam, sore ada petugas datang. Raja kan sudah masuk Islam ya. Ada kewajiban apa? Khitan. Apa khitan tuh? Dipotong itunya sedikit. Apa? Dipotong itunya sedikit. Enggak semua, enggak sedikit. Separuh aja enggak, sedikit. Masuk itu. Enggak. Ngeri, enggak. Kalau harus dikitan enggak. Lebih baik saya keluar dari Islam. Kalau raja keluar dari Islam, namanya murtad, dipotong lehernya. Kata Raja Bokassa, agama apa ini? Masuk potong, keluar potong.
Islam. Maksud syahadat ya, nanti sholat 5 waktu, ada lagi qobliyah ba'diyah dan tahajud, ada lagi duha, Masya Allah. Puasa Ramadan ya, ada lagi Senin Kemis, dan puasa nisfu Sya'ban, Rajab juga puasa. Ada lagi nanti zakat 2,5%, ada lagi wakaf, sedekah, infak. Wah, gak ada masuk Islam gak? Jadi masuk Islam gak? Kalau ada Cina masuk Islam biarkan, nanti sunat dewe, nanti sunat sendiri nanti. Biarkan aja, biarkan. Nanti sholat sendiri nanti. Paham nggak? Itu cara dakwahnya Wali Songo. Maka hanya 50 tahun Islam tersebar di seluruh Nusantara. Nah, tema muktamar di Jombang tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2015, tema besarnya adalah memperkokoh Islam Nusantara. Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang tawassut, tawazun, dan tasamuh. Bukan Islam radikal, bukan Islam apa? Kereng. Apa soal teroris apalagi? Ya Allah, sahabat tanya pada Rasulullah, ayyul islami afdal ya Rasulullah? Ajaran agama Islam paling utama itu apa sih? Nabi jawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Sebarkan kedamaian, ciptakan kedamaian, ifsya'us salam, dan entaskan kemiskinan, hilangkan kemiskinan. Orang miskin supaya semuanya sejahtera. Udah, itu Islam paling afdal itu. Ifsya'us salam wa it'amut. Ini agenda PBNU adalah ekonomi rakyat kecil, pendidikan, dan kesehatan, berangkat dari semangat Islam Nusantara. Kita jadikan budaya Nusantara infrastruktur dari agama. Budaya perkuat, agama di atasnya. Namanya budaya, kita jadikan infrastruktur. Islam dibangun di atas budaya. Patonnya dulu, baru Islam, gitu ya? Udah, selesai. Kalau sudah paham, sudah alhamdulillah. Itu namanya Islam Nusantara. Berangkat dari Islam Nusantara, kita pertahankan kedaulatan NKRI. Politik, ekonomi, budaya, hukum. Kita pertahankan kekayaan Indonesia. Tambang batu bara, nikel, emas, apalagi boksit. Kita pertahankan minyak, gas, kita pertahankan budaya kita. Silakan yang lain joget-jogetan, NU tetap Samaria. Setuju nggak? Silakan yang lain, apa radikalisme, terorisme, perkosa LGBT, Insya Allah LGBT. Tapi kita tetap salam aja, maulid Nabi, pakai sarung, nggak pakai celana dalam, supaya demokratis, memberikan kebebasan luar jalan. Nih, Nabi Musa dipelihara siapa? Siti Asia, istrinya Fir'aun. Nabi Musa sejak bayi di dalam istana Fir'aun. Begitu melek, begitu begitu ya, sebelum balik. Begitu mulai ngerti lah, apa yang dilihat? Kekufuran, kefasikan, kemungkarotan, maksiat di dalam istana itu. Begitu bayi ini melek, yang dilihat apa? Maksiat, mungkarot, minum-minum, jogedan, zina, kebebasan seks, mabok-mabok, kufur, nyembah Fir'aun, musyrik. Tapi karena Musa dipelihara oleh Siti Asia, mar'atun salihah, mukminah, jadi kafir nggak Musa? Jawab, jadi kafir nggak Musa? Pelaku maksiat tidak? Bahkan anti maksiat, anti mungkar, anti kufuran, berkat dipelihara oleh Sayyidah Mukminah Abidah Sholihah. Begitu pula kita, kalau dipelihara oleh kiai, dipelihara oleh ulama, silahkan di luar LGBT, teroris, narkoba, ekstasi, apalagi heroin, kokain, ganja, limban sepeda. Silakan, kita tetap anti narkoba, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari terorisme, radikalisme. Karena kita dipelihara oleh ulama adalah mukminin, sholihin. Paham? Seperti Nabi Musa, walaupun walaupun di tengah-tengah istana yang penuh mungkar, maksiat, kufur, fujur, fusuk, tapi yang diharapkan atun sholihatun abidah, mukminah,
Nabi Musa besar tidak menjadi kafir, tidak menjadi fasik, tidak melakukan maksiat karena berkat didik oleh Sayyidah Asia. Silakan yang lain mungkar maksiat, Nabi Musa tidak. Sama kita ini, silakan di sebelah sana narkoba, sebelah sana radikalisme, sebelah sana macam-macam. Kita di sini maulid Nabi. Adem kan? Alhamdulillah. Sudah makan tadi? Kebagian nasi kotak belum? Kalau enggak saya cewek ngambil. Sudah kebagian semua nasi ini. Sarung ada yang bilang? Ada sarung. Gak usah radikal ya. Udah sarungnya sarung, udah gak usah radikal ya. Ada sarung, ada insyaallah. Cukup Nabi, cukup sarung cukup semua. Udah jangan khawatir, cukup semua. BHS apa HBS? Mari kita teladani Nabi Muhammad SAW yang akhlaknya karimah dan santun, ramah dengan siapapun. Itulah akhlak Rasul. Saya walaupun bukan keturunannya, setengah matilah berjuang ingin seperti Rasulullah akhlak. Walaupun saya bukan Habib. Saya bukan Habib. Pak Maman bukan Habib. Saya bukan Habib. Pak Imam Pitudu bukan Habib. Tapi semuanya orang-orang yang ingin akhlaknya seperti Rasulullah. Jangan-jangan yang Habib malah enggak, jangan-jangan. Enggak, bukan Habib Jakarta, Habib sana, Habib Filipina, Habib Thailand. Bukan Habib Jakarta, bukan. Habib Thailand, Filipina sana. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.